just with me and no one else. Senjata mitrailleur sedang Type 97 ini signifikan tidak terlalu berkontras kepada Indonesia karena senjata ini digunakan oleh Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Jepang meninggalkan beberapa senjata yang salah satunya adalah senjata mitrailleur sedang Type 97 ini yang akhirnya digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk melawan Belanda dalam masa revolusi dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Jadi di sini ada senjata mitrailleur sedang Type 92. Senjata ini berkontribusi pada Jepang pada saat periode Perang Dunia Kedua. Senjata ini membantu dominasi Jepang pada saat perlawanan bangsa Indonesia. Senjata ini juga menjadi keunggulan rakyat Jepang daripada perlawanan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia masih memakai senapan tua atau senapan lama. Lalu biasanya senjata ini ditempatkan pada pos-pos militer Jepang atau untuk membantu peperangan yang pada bangsa Indonesia. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang datang ke Indonesia, Jepang itu menggunakan beberapa senjata, salah satunya ini ada mitrailleur sedang Type 89. Nah, ini itu berasal dari Jepang dan kalibernya 6,5 mm. Selanjutnya dia membutuhkan 250 peluru. Nah, apa sih hubungannya dengan kedatangan Jepang ke Indonesia? Nah, salah satunya adalah senjata ini membantu negara Jepang untuk mempertahankan negara Jepang melawan Indonesia pada saat itu. Oke, di sini ini ada senjata yang berasal dari Jepang yang bernama Tekindato yang mempunyai tipe 97 dan kaliber 50 mm. Tekindato ini berasal dari nama Jepang yang istilahnya adalah peluru anti tank atau peluru penghancur tank. Jepang memakai senjata ini pada Perang Kedua di Indonesia, memasuki Indonesia untuk menjaga-jaga, dan Jepang juga membawa peralatan militer, salah satunya adalah Tekindato. Meskipun pada masa itu Indonesia belum mempunyai banyak kendaraan yang berlapis baja, tetapi Jepang tetap membawa peralatan militer untuk menjaga-jaga saat dapat serangan dari sekutu. Jadi senjata ini adalah mitrailleur Type 89. Senjata ini waktu itu tuh digunakan Jepang pas ke Indonesia buat melawan pasukan-pasukan dan kelompok-kelompok Indonesia di daerah lain. Kenapa sih senjata ini digunakan? Karena senjata itu serbaguna dan fleksibel. Karena tuh senjata ini bisa dipakai pas lagi di atas pesawat atau pas di laut gitu. Terus kekurangan dari senjata ini adalah terlalu berat. Selanjutnya setelah rakyat Belanda dan Jepang ini senjata ini masih tetap digunakan untuk melawan pasukan-pasukan Belanda atau Jepang yang masih berkeliaran di Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan senapan Arisaka tipe 38 yang cukup berpengaruh pada Indonesia, khususnya pada masa pendudukan 1942 sampai 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Senjata utama pada masa pendudukan Jepang ini digunakan secara luas oleh tentara Jepang. Senjata ini adalah senapan Arisaka standar yang dipakai oleh infanteri Jepang setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945. Kemudian senjata ini ditinggalkan di Indonesia lalu digunakan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah digunakan, senapan Arisaka 38 ini menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat dan pejuang kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi. Pasokan senjata ini menjadi cukup signifikan karena banyak senjata yang dirampas dari pasukan Jepang atau yang banyak diserahkan kepada pejuang.